Di Berlin 1911, Hari Wanita Internasional itu menjadi satu demonstrasi besar yang maha hebat. Tidak mengherankan, sebab Berlin adalah kota miliunan, dan Berlin adalah kotanya Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Louise Zeit, Kate Dunker, dan lain-lain kampiun wanita lagi. Pengetahuan mereka, ketangkasan mereka, kedinamisan mereka, keberanian mereka, keuletan mereka, dan terutama sekali kecakapan organisatoris mereka tidak kalah dengan gembong-gembong pemimpin laki-laki. Manakala nama-nama August Bebel, William Leibniz, Jean Jaurès, Jules Guesde, Karl Kautsky, Vladimir Ilyich Lenin disebut orang dengan hormat dan kagum di dunia internasional, maka nama-nama pemimpin wanita yang saya sebutkan di muka tadi pun disebut orang dengan kagum di dunia internasional. Belum pernah pergerakan politik wanita, juga tidak pergerakan feminis, mempunyai bintang-bintang pemimpin sebagai pergerakan tingkat ketiga di dalam periode yang saya ceritakan ini. Dan bintang-bintang ini bukan saja pemimpin golongan dalam bangsanya sendiri serta di negerinya sendiri. Mereka juga selalu pergi ke sana ke sini, memimpin wanita jelata di berpuluh-puluh negara. Mereka adalah pemimpin-pemimpin di atas gelanggang internasional, dengan pengaruh internasional, nama internasional, kemasyhuran internasional. Terutama sekali bila mana diadakan kongres-kongres internasional atau hari-hari wanita internasional, maka udara politik di seluruh Eropa menggelegar dengan suara mereka. Nama mereka dicetak dengan aksara besar di surat-surat kabar dari London sampai Petersburg. Sudah saya sebutkan buat Jerman saja, nama-nama Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Louise Zeit, Emne Eichler, Kate Dunker. Maka di angkasa Austria cemerlanglah bintangnya Adelheid Pop, Teresa Schlesinger, dan Emmy Freundlich. Di angkasa Italia bintang Anna Kuliskov, Angelika Balabanov. Di angkasa negeri-negeri Skandinavia bintang Margaret Strom, Kata Delstrom, Nina Banks. Di angkasa Finlandia bintang Hilja Parsinen. Di angkasa Inggris bintang Dora Montefiore dan Margaret Bonfleet. Di angkasa Rusia Vera Wigner, Vera Sasulik, Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, Katarina Brenskovskaya. Di angkasa negeri Belanda bintang Henriette Roland Hoos van der Schaik. Di bawah pimpinan mereka ini, kesadaran kaum wanita jelata menjadilah kesadaran yang begitu prinsipil, begitu radikal, sehingga dari pihak pemimpin laki-laki sosialis sendiri yang reformistis kadang-kadang terdengar suara yang khawatir kalau radikalisme wanita itu nanti merugikan kepada keselamatan partai. Demikianlah suara Seidemann di Jerman, demikianlah suara Plekhanov di Rusia, demikianlah suara Troelstra di negeri Belanda. Tetapi pemimpin-pemimpin laki-laki ini lupa bahwa wanita itu yang di dalam perjuangannya tidak mengenal tuntutan-tuntutan kecil reformistis yang mengenai hal-hal sehari-hari seperti urusan pajak atau urusan rumah sakit, buruh, tetapi hanya mengenal urusan besar, yakni hendak merubah anggapan kolot yang telah berurat berakar ratusan tahun. Tidak boleh tidak mesti berpikir dan bertindak prinsipil dan radikal, meski berjiwa prinsipil dan radikal. Bagaimana juga tidak dapat dimungkiri bahwa misalnya hasil besar yang dicapai dalam kampanye pemilihan tahun 1912 yang dapat merebut 110 kursi Reichstag itu, buat sebagian yang tidak kecil ialah karena bantuan kaum wanita. Dan oleh karena itu, tidak mengherankan juga bahwa kaum wanita itu selalu memperingatkan kepada kaum laki-laki, kadang-kadang mengkritik pedas kepada kaum laki-laki,
supaya mereka jangan menyimpang sedikit pun dari jalan yang prinsipil, tetapi hendaknya lebih tegas, lebih keras, lebih tandas, lebih mutlak menuntut hak pemilihan umum bagi wanita. Ya, kemenangan-kemenangan memang kadang-kadang membuat semangat menjadi puas dan lantas menjadi kendor. Kita sering melihat di dalam sejarah perjuangan partai-partai yang tadinya sengit dan radikal, sesudah mendapat kedudukan kuat dalam parlemen lantas melempem, lantas kurang prinsipil dan kurang radikal. Demikianlah misalnya dengan SDAP di negeri Belanda dan SPD di Jerman. SDAP yang masih kecil berlipat-lipat ganda radikalnya daripada SDAP yang menguasai seperempat parlemen. Dulu SPD hebat jiwanya dan berkobar-kobar semangatnya. Dulu ia berjuang dengan idealisme yang berseri-seri. Tetapi sesudah ia dalam tahun 1912 dapat merebut kursi 110 di dalam Reichstag dengan bantuan wanita, maka ia mulai menjadi puas. Penyakit kemelempemannya menjangkiti kepadanya. Kuman-kuman kelemahan batin masuk dalam tubuhnya dengan berangsur-angsur. Pada permulaan tahun 1914, Rosa Luxemburg dengan ketajaman otaknya yang luar biasa itu telah meramalkan bahwa tidak lama lagi niscaya akan pecah peperangan dunia yang maha dahsyat, dan bahwa partai buruh Jerman karena telah terjangkit penyakit kelemahan batin, kemelempeman, reformisme, oportunisme, posibilisme, dan lain seterusnya niscaya akan pecah berantakan dalam peperangan itu. Alangkah tepatnya ramalan Rosa Luxemburg, pemimpin wanita itu, sebagai angin prahara yang mengamuk, sebagai taufan badai yang maha dahsyat. Benar-benar datanglah peperangan dunia itu dalam bulan Agustus 1914. Dan benar-benar juga terpecah belah berantakanlah Partai Sosialis Jerman sebagai satu partai yang tak tahan uji. Sebagian besar dari anggota-anggotanya mengkhianati ideologinya yang sedia kala dan mengamini saja ucapan-ucapan pihak reaksioner yang menyetujui dan menyokong peperangan itu. Hanya satu bagian kecil saja tetap berpendirian prinsipil dengan tidak mau membenarkan dan tidak mau memberi bantuan kepada peperangan imperialistis itu. Bagian yang tersebut belakangan ini memisahkan diri dari partai. Mereka ada yang mendirikan partai baru yang bernama USPD, dan ada yang masuk dalam barisan satu partai baru yang lain pula yang bernama Spartakusun. Dan kaum wanita, alangkah sulitnya kedudukan pergerakan wanita dalam taufan prahara peperangan itu. Keadaan bahaya, keadaan dalam masa perang, dengan sekaligus menghentikan kegiatan terbuka daripada aksi hak pemilihan dan perhubungan internasional yang dipeliharanya sejak tahun 1907. Itu boleh dikatakan menjadi terputus sama sekali. Meskipun Clara Zetkin dengan keberaniannya yang amat besar bekerja bagaimana juga kerasnya, supaya dengan jalan majalah De Gleichheit perhubungan internasional tetap terpelihara sedapat mungkin, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sering sekali tak dapat dikalahkan. Hanya semangat dan keyakinan, hanya hati dapat tetap terpelihara di dalam lingkungan yang dapat dicapai oleh DIC itu. Kaum laki-laki Jerman sebagian besar menjadi mabuk peperangan. Kaum sosialis Jerman pun sebagian besar menyetujui anggaran belanja peperangan. Tetapi kaum wanita jelata dengan Clara Zetkin dan Rosa Luxemburg sebagai pemuka-pemukanya tetap setia kepada pendirian prinsipil yang semula-mula. Peperangan ini adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah peperangan. Khianat kepada sosialisme. Siapa yang menyetujui peperangan ini? Dan bukan saja mereka tidak menyetujui peperangan 1914 sampai 1918 yang imperialistis itu. Dengan macam-macam jalan, mereka juga menyelundupi keadaan.
pada masa perang itu, menjalankan aksi rahasia menentang peperangan, menentang kemabukan yang mengobarkan persaudaraan proletar internasional kepada kepentingan kaum kapitalis dan imperialis. Dan di dalam aksi menentang peperangan dan kemabukan peperangan itu, maka tak dapat pula tetap menyalakan obor tuntutan hak pemilihan. Die Gleichheit terus-menerus mereka terbitkan. Terus-menerus mereka kirimkan ke segala pelosok di mana dapat. Tetapi alangkah besarnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Alangkah sempitnya kemungkinan-kemungkinan yang masih terbuka. Sensor amat keras. Perkabaran-perkabaran dari koresponden-koresponden banyak sekali yang ditahan. Nomor-nomor yang telah siap tercetak kadang-kadang dibeslah oleh militer sebelum dapat disiarkan. Dan sebagai puncak dari semua kesulitan wanita ini, pada permulaan tahun 1917, Clara Zetkin dilepas sebagai redaktri Die Gleichheit. Sebab Die Gleichheit adalah miliknya SPD, dan SPD adalah pro peperangan, dan Clara Zetkin sudah keluar dari SPD dan anti peperangan. Das tak layak dia tetap mengemudikan Die Gleichheit.